Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Kurnia Agustin dengan NIM 4012211021. Saya di sini akan menjelaskan mengenai sebuah kapal Venezuela berisiko menumpahkan jutaan galon minyak di Teluk Paria di Laut Karibia sehingga meningkatkan kekhawatiran lingkungan di wilayah tersebut. Mengenai kasus ini, saya akan menjelaskan mengenai insiden kapal tanker yang berisiko menumpahkan minyak di Teluk Paria tersebut. Yang pertama, ada kronologi dan kondisi kapal. Kapal tanpa nama tertentu, insiden ini melibatkan kapal tanker besar yang terdaftar di Venezuela. Kapal tersebut diketahui membawa sejumlah besar minyak mentah yang dapat mencapai jutaan galon. Adapun yang kedua, saya menjelaskan kondisi kapal. Kapal tersebut dilaporkan mengalami kerusakan struktural yang serius dan stabilitasnya dipertanyakan. Ada laporan mengenai masalah perawatan dan keselamatan yang mengakibatkan kapal berada dalam risiko tinggi untuk mengalami tumpahan minyak. Adapun dampak lingkungan yang dikhawatirkan. Yang pertama, resiko tumpahan minyak. Tumpahan minyak dalam jumlah besar di Teluk Paria dapat menyebabkan kerusakan parah pada ekosistem laut, mencemari perairan, dan mengancam kehidupan laut. Hal ini termasuk dampak negatif pada terumbu karang, mangrove, dan spesies laut yang dilindungi. Adapun dampak sosio dan ekonomi. Selain kerusakan lingkungan, tumpahan minyak dapat berdampak pada ekonomi lokal, khususnya sektor perikanan dan pariwisata. Komunitas lokal yang bergantung pada sumber daya laut akan terkena dampak negatif yang signifikan. Selanjutnya, saya akan membahas pertanyaan mengenai apa saja konvensi-konvensi internasional yang telah dilanggar dari sebuah kapal Venezuela yang berisiko menumpahkan jutaan galon minyak di Teluk Paria di Laut Karibia, sehingga meningkatkan kekhawatiran lingkungan di wilayah tersebut, dan menjelaskan pula bagaimana penyelesaian persoalan tersebut. Insiden kapal tanker Venezuela yang berisiko menumpahkan jutaan galon minyak di Teluk Paria di Laut Karibia melanggar sejumlah konvensi internasional terkait perlindungan lingkungan laut dan keselamatan maritim. Beberapa konvensi yang dilanggarnya meliputi yang pertama, ada konvensi MARPOL, yaitu International Convention for the Prevention of Pollution from Ships. MARPOL adalah konvensi utama yang mengatur pencegahan pencemaran laut oleh kapal. Setiap tindakan atau kelalaian yang menyebabkan resiko tumpahan minyak melanggar ketentuan-ketentuan dalam MARPOL, khususnya Annex I yang mengatur pencegahan pencemaran oleh minyak. Yang kedua, ada konvensi internasional tentang keselamatan hidup di laut atau SOLAS, International Convention for the Safety of Life at Sea. SOLAS adalah menetapkan standar keselamatan bagi operasi kapal. Kegagalan dalam menjaga kapal dalam kondisi yang aman dan layak berlayar serta dalam mengelola kargo minyak dengan benar dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap konvensi ini. Yang ketiga, ada konvensi internasional tentang kesiapsiagaan, tanggapan darurat, dan kerjasama penanggulangan pencemaran minyak atau OPRC, International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Cooperation atau OPRC mengharuskan negara-negara untuk memiliki rencana kesiapsiagaan dan tanggap darurat dalam menangani tumpahan minyak. Kurangnya, tanggapan yang tepat terhadap ancaman tumpahan minyak akan melanggar ketentuan OPRC. Adapun yang keempat,
Konvensi Keanekaragaman Hayati atau Convention on Biological Diversity atau CBD. Konvensi ini melindungi keanekaragaman hayati laut. Tumpahan minyak dapat menyebabkan kerusakan parah pada ekosistem laut, yang berarti pelanggaran terhadap kewajiban untuk melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan. Adapun yang pertanyaan kedua, penyelesaian persoalan ini bisa melibatkan beberapa langkah. Yang pertama, ada penilaian dan pengurangan risiko. Penilaian dan pengurangan risiko ini menyeluruh terhadap kondisi kapal dan kemungkinan tumpahan minyak. Jika kapal dalam kondisi tidak stabil atau berbahaya, perlu dilakukan tindakan segera untuk menstabilkan kapal dan memindahkan muatan minyak jika diperlukan. Yang kedua, ada kerjasama internasional. Kerjasama internasional ini meminta bantuan internasional, baik dari negara-negara tetangga maupun dari organisasi maritim internasional, seperti International Maritime Organization atau IMO, untuk bantuan teknis dan material dalam menangani ancaman tumpahan minyak. Adapun yang ketiga, tindakan darurat, mengimplementasikan rencana tanggap darurat yang sesuai dengan konvensi OPRC, termasuk mengarahkan tim tanggap darurat dan peralatan untuk mengurangi dan membersihkan minyak jika tumpahan terjadi. Yang keempat, ada pemulihan dan restorasi lingkungan. Pemulihan dan restorasi lingkungan ini melakukan langkah-langkah pemulihan dan restorasi lingkungan pasca tumpahan minyak untuk meminimalkan dampak jangka panjang terhadap ekosistem laut. Adapun yang kelima, penegakan hukum dan tanggung jawab untuk melakukan investigasi untuk menentukan tanggung jawab dan memastikan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang lalai, termasuk penerapan sanksi yang sesuai berdasarkan hukum internasional dan nasional yang berlaku. Dengan langkah-langkah ini diharapkan ancaman tumpahan minyak dapat dikelola dengan baik sehingga dampak negatif terhadap lingkungan laut di Teluk Paria dapat diminimalkan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.